yang Allah anugerahkan kepada kita. Hadirnya kita di majelis ilmu ini, duduknya kita di tempat yang mulia ini, semuanya adalah dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita bersyukur karenanya. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita gunakan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan dengan melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan yang mendatangkan keridhaan Allah Rabb semesta alam. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari tafsir di surat Adz-Dzariyat, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-24 yang menceritakan tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sekaligus tamu tersebut akan memberikan azab siksaan kepada kaum Lut. Di ayat-ayat yang akan kita bacakan ini, di sini menunjukkan bahwa dahulu para nabi dan rasul terkadang dalam satu masa bertemu antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Artinya ada nabi yang diutus bersamaan dengan diutusnya nabi-nabi yang lainnya. Pada kisah yang akan kita sebutkan di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu sezaman dengan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Sebagaimana misalnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun sezaman dengan Nabi Harun alaihi salatu wassalam, dan demikian seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila 'amatin nas wa bu'ithu ila an-nasi 'amah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dahulu nabi-nabi yang sebelumnya mereka diutus khusus untuk kaum mereka, sehingga di sana ada Nabi Lut dengan kaumnya, ada Nabi Ibrahim dengan kaumnya, bahkan Nabi Ismail dengan kaumnya, dan demikian seterusnya. Wa bu'ithu ila nasi 'amah, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Jadi dahulu itu nabi, ada banyak nabi di satu waktu yang bersamaan. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-24 ini menggunakan uslub pertanyaan, bukan karena ingin mencari jawaban, tapi ingin menjadikan pembaca Al-Quran ini memperhatikan ayat-ayat yang Allah sebutkan. Sehingga di antara uslub yang Allah gunakan dalam Al-Quran adalah pertanyaan. Demikian pula itu uslub atau gaya bahasa yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang tamunya Nabi Ibrahim al-mukramin, yang dimuliakan. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam didatangi oleh tamu-tamu yang mulia di kalangan para malaikat, yang mereka berwujud menjadi manusia yang sangat tampan dan sangat berwibawa. Siapa malaikat yang diutus waktu itu? Di antaranya adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Dan tiga malaikat ini adalah tiga malaikat yang mulia dan utama, sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-mukramin, tamu-tamu yang dimuliakan. Yang dimaksud dengan yang dimuliakan dalam ayat yang mulia ini ada dua. Yang pertama adalah dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat itu bertingkat-tingkat, dan malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian level di bawahnya adalah malaikat Mikail. Dan dikatakan dia dimuliakan. Yang kedua adalah tamu yang dimuliakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ini menunjukkan dari ayat yang pertama ini, di ayat yang ke-24, menunjukkan tentang kewajiban untuk memuliakan tamu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man kana
yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka falyukrim dhaifahu, hendaklah dia muliakan tamunya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu juga memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumah beliau alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz dakhalu alaihi faqalu salama." Ingatlah ketika mereka masuk ke rumah Nabi Ibrahim, lalu mereka mengucapkan salaman, mengucapkan salam. Qala salamun qaumun munkarun. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab salam mereka, keselamatan pula bagi kalian wahai orang-orang yang tidak dikenal. Dari ayat yang mulia ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, terambil sebuah isyarat tentang disunahkannya seorang muslim dan muslimah ketika bertemu itu mengucapkan salam. Karena para malaikat tadi ketika awal bertemu dengan Nabi Ibrahim, maka faqalu salama, dia mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim, dan hukum mengucapkan salam adalah sunnah. Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, salamun qaumun munkarun, keselamatan pula untuk kalian wahai kaum yang tidak dikenal. Dan hukum menjawab salam adalah wajib. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tentang hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun wa dzakara minha idza laqitahu fasallim alaihi. Kata Nabi SAW, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Dan diantaranya adalah idza laqitahu, ketika dia bertemu dengan saudaranya, fasallim alaihi, maka hendaknya dia mengucapkan salam kepada saudaranya. Dan itu dilakukan oleh para malaikat ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengatakan salamun qaumun munkarun, keselamatan atas kalian wahai kaum yang tidak dikenal. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan ini? Karena Nabi Ibrahim adalah penduduk di sana dan tidak pernah melihat orang ini. Itu orang-orang yang datang ke rumahnya dalam kondisi yang bersih, yang tampan dan berwibawa. Sehingga Nabi Ibrahim ingin memuliakan mereka, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bukan dari kampungnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan pada ayat berikutnya, faragha ila ahlihi faja'a bij'ijlin samin. Maka Nabi Ibrahim kemudian diam-diam keluar menemui keluarganya. Kenapa beliau tidak spontan meninggalkan tamu-tamunya? Jadi di tengah pembicaraan begitu, Nabi Ibrahim tiba-tiba pelan-pelan ya, kemudian izin ke keluarganya. Kemudian karena tamu itu tidak ingin menyakiti hati tamunya, kemudian Nabi Ibrahim pun akhirnya menyembelih seekor anak sapi yang bi'ijlin samin, yang gemuk. Dalam ayat yang lainnya disebutkan bahwa sapi itu disembelih kemudian dipanggang oleh Nabi Ibrahim dan dihidangkan kepada tamu-tamunya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain di surat Hud pada ayat yang ke-69, walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busyra, ketika telah datang para utusan-utusan, itu para malaikat datang dengan membawa kabar gembira. Qalu salama, mereka mengucapkan salam. Fama labitha an jaa bi ijlin hanith, dan Nabi Ibrahim tidak lama kemudian keluar dan menghidangkan kepada mereka bi ijlin hanith, dengan anak sapi yang dipanggang. Kalau kita menggunakan kaidah dalam tafsir Al-Quran, yang mana satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya, maka kita bisa menggambarkan bahwa hidangan yang diberikan Nabi Ibrahim adalah anak sapi yang gemuk yang dipanggang. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berupaya memberikan hidangan yang terbaik untuk tamu-tamunya. Nabi Ibrahim sengaja memilihkan anak sapi yang gemuk, yang banyak dagingnya, dan itu lebih bagus dan lebih bermanfaat. Dan daging tadi itu dipanggang, ini menjadikan daging itu lebih lezat,
Karena dengan dipanggang maka air-airnya akan kering dan bumbu itu bisa meresap ke dalam daging. Jadi Nabi Ibrahim demikian memuliakan tamu-tamunya, dicarikan daging yang terbaik, hidangan yang terbaik, kemudian disajikan dalam menu yang terbaik pula, yaitu dengan kondisi dipanggang. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim demikianlah memuliakan tamu. Anda bisa bayangkan ikhwati fillah, kalaulah orang yang tidak dikenal saja, qaumun munkarun dalam ayat ini, itu dimuliakan oleh Nabi Ibrahim dengan hidangan yang demikian. Kira-kira ya, seandainya Nabi Ibrahim bertemu dengan orang-orang yang dikenalnya, seandainya teman-temannya, sahabatnya, kira-kira lebih dimuliakan atau tidak? Lebih dimuliakan. Ini apalagi teman dari jauh, sudah lama tidak bertemu, maka hidangannya lebih spesial lagi. Jadi semua ini menunjukkan demikianlah penghormatan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada tamu-tamunya. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-27, faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim pun menghidangkan kepada tamunya makanan tersebut. Faqarrabahu itu maksudnya adalah mendekatkan makanan. Qarraba yuqarribu, jadi dekatkan makanannya. Jadi tidak dibiarkan terhidang, mereka yang ngambil sendiri, tapi makanan itu dihidangkan disuguhkan begitu. Faqarrabahu ilaihi, disuguhkan kepada tamunya. Kemudian beliau mengatakan, ala ta'kulun, silakan, monggo disantap, monggo dimakan, begitu. Jadi didekatkan, kemudian dipersilakan untuk makan. Dan ini menunjukkan bahwa di antara salah satu adab dalam Islam yang juga dijadikan adab oleh Nabi Ibrahim adalah adab untuk menjamu tamu. Dan menjamu tamu merupakan salah satu sunnah dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di antara para ulama tafsir, mereka membahas bagaimana kalau hidangan itu tidak dekat dengan tamunya. Jadi kalau kita melihat redaksi ayat ini, seharusnya antara tamu dengan hidangan itu enggak jauh. Bahkan sudah di meja itu masih faqarrabahu, masih dihidangkan, dihadapkan begitu, didekatkan. Maka dibahas oleh para ulama tafsir, bagaimana kalau pembicaraan di satu ruangan, kemudian makannya itu prasmanan di sebelah begitu. Kan biasanya kita kan begitu. Jadi habis berbincang, kemudian disiapkan makan, nanti kita berpindah makan di tempat yang lainnya. Maka dijelaskan oleh para ulama kita bahwa ketika itu menjadi urf dan tidak menjadikan kecewa para tamu, tidak mengapa. Jadi misalnya kebiasaan di suatu daerah itu seperti itu, maka diperbolehkan, karena yang terpenting adalah bagaimana tamu itu merasa dihargai, merasa dihormati, merasa dimuliakan, dan itu adalah sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi di antara sunnah ya, kalau antum mau praktek ya, ketika ada tamu dihidangkan makanannya, kemudian ketika pembicaraan sudah mulai turun ya ritmenya, maka makanan itu faqarraba, disodorkan begitu ya. Jadi disodorkan, fadhal ambil begitu. Ya karena kalau nggak begitu biasanya nggak dimakan gitu, karena sibuk dengan pembicaraan. Tayyib, kemudian respon dari para tamunya, fa'aujasa minhum khifah. Ternyata para tamu itu tidak mengambil makanan yang sudah disodorkan oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun akhirnya muncul rasa ketakutan. Dan melihat Nabi Ibrahim muncul takut, qalu la takhaf fabashsharuhu bighulamin alim. Maka tamu-tamunya mengatakan, janganlah engkau takut, sesungguhnya kami datang untuk memberikan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang alim, yang berilmu. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu takut dengan mereka. Kenapa? Karena ketika disuguhkan tadi, sudah disodorkan, ternyata tangan-tangan tamu itu tidak mau mengambil makanan. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang lain, di surat Hud pada ayat yang ke-70. Kalau kita gabungkan ayat-ayat di tema masalah ini, Allah berfirman, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Ketika Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan mereka tidak menyentuh makanan yang dihidangkan, maka Nabi Ibrahim melihat aneh perbuatan itu, fa aujasa minhum khifah, sehingga muncul rasa takut dari Nabi Ibrahim.
Antum bayangkan ya, ini perasaannya Nabi Ibrahim ini. Didatangi tamu-tamu yang tidak dikenal, satu. Kemudian sudah repot dihidangkan, disiapkan, disembelih, dimasak, dipanggang, kemudian dihidangkan, sudah disodorkan tidak mau ngambil. Maka fitrah manusia muncul kecurigaan. Ini jangan-jangan orang ini berniat tidak baik gitu. Kan orang nggak dikenal. Kalau orang dikenal insya Allah lah nggak masalah. Tapi ketika datang orang tidak dikenal kemudian dihidangkan tidak mau makan, maka muncul kecurigaan dan muncul ketakutan. Ini jangan-jangan orang ini berniat tidak baik kepada beliau karena dengan indikasi semacam tadi. Dan dikatakan di situ, la takhaf, janganlah engkau takut, fabasyyaruhu bighulamin alim. Sungguhnya kami datang memberikan kabar kepadamu bahwasannya sebentar lagi engkau akan mendapatkan anak yang alim, yang berilmu. Dan anak yang dimaksud adalah Nabi Ishak dari keturunan Sarah. Jadi Sarah istrinya Nabi Ibrahim yang pertama. Dan sebentar lagi Sarah akan mengandung dan melahirkan anak yang diberi nama Ishak. Dan nanti anak itu akan disusul dengan cucunya yaitu Yakub. Dan Yakub punya anak lagi, salah satunya adalah Yusuf. Jadi Ishak, Yakub, kemudian Yusuf. Kalau dari atas Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Dan Nabi Yusuf ini adalah nabi dengan nasab yang mulia, yang paling mulia, karena semuanya dari jalur nabi. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Taib. Kemudian kita lihat di sini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Nabi Ibrahim itu sempat mengalami ketakutan di awal. Fa'aujaza minhum khifah. Nabi Ibrahim takut kepada mereka. Dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran, bahwa rasa takut yang fitrah, yang tabii, dan ada sebabnya, ada sebab yang menjadikan takut, maka itu tidak merusak akidah dan tidak termasuk dalam kesyirikan. Jadi takut yang fitrah, yang tabii dan ada sebabnya ya. Jangan-jangan nanti seperti ini ada kekhawatiran, maka khauf seperti ini diperbolehkan. Tidak merusak akidah dan tidak masuk dalam bentuk kesyirikan. Para ulama-ulama akidah kita membagi takut, khauf dalam 3 pembagiannya. Jadi hati-hati, yang suka takut harus tahu pembagian tentang khauf, karena di sana ada khauf yang masuk dalam kesyirikan dan ada khauf yang diperbolehkan. Khauf yang pertama adalah khauf tabii atau khauf fitrah, khauf secara tabiat manusia. Maka seperti ini diperbolehkan selama tidak sampai meninggalkan perkara yang wajib dan tidak sampai menjadikan seorang terjerumus pada perkara yang diharamkan. Ini boleh. Jadi ketika orang takutnya beralasan, ada sebabnya, dan tidak menjadikan dia melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib, maka takut seperti ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah khauful ibadah, adalah takut dan ada unsur ibadah di dalamnya. Seperti ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena ketika dipalingkan takut kepada sesuatu yang menjadikan dia memuliakan, mengagungkan, bahkan menyembah sesuatu itu, dan itu selain Allah, maka ini masuk dalam syirkul akbar, dalam syirik yang besar. Jadi ketika seorang takut ya dengan sesuatu, kemudian dia beribadah, dia berikan ini, dia berikan itu, dan semisalnya, maka ini syirkul akbar. Ini adalah kesyirikan yang besar karena dia palingkan ibadah kepada selain Allah dan motifnya karena takut kepada yang disembahnya. Taib. Kemudian yang ketiga adalah khaufus sirri, takut yang tersembunyi, yaitu takut dengan sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan pengaruh apa-apa. Nggak ada apa-apanya sebenarnya, tapi dia muncul ketakutan, maka takut seperti ini harus dilawan. Karena ketika dia biarkan, maka dia bisa masuk ke dalam kesyirikan. Dan dari sini ikhwati fillah, kita jadi tahu bahwa sebaiknya ya seorang muslim dan muslimah itu tidak melihat tayangan
dan gambar-gambar, cerita-cerita yang menakutkan. Karena biasanya orang itu kalau suka yang seperti itu, yang horor-horor itu, nanti kalau gelap itu pikirannya macam-macam, nanti jangan-jangan keluar, kayak gitu, ya, mengagetkan gitu. Nah, supaya tidak muncul seperti itu, maka antum jangan lihat tayangan-tayangan yang mistik yang seperti itu. Karena ketika itu muncul dan tidak beralasan, jadi tiba-tiba di tempat yang gelap itu muncul ketakutan, ya, bulu kuduk mulai berdiri, padahal nggak ada apa-apa. Maka hati-hati, ini adalah diantara bentuk kesyirikan yang harus dilawan. Kita nggak boleh takut seperti itu. Baik, kita murajaah dulu. Takut terbagi 3. Yang pertama apa? Khauf tabi'i. Khauf secara tabiat ketika ada sebabnya dan tidak sampai melakukan yang diharamkan dan meninggalkan yang diwajibkan, maka hukumnya diperbolehkan. Boleh ketika ada sebabnya. Kemudian yang kedua, khauful ibadah. Khauf yang menjadikan seorang itu menyembah yang ditakuti. Ini tidak bisa dilakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dipalingkan maka menjadi syirik yang besar. Yang ketiga adalah khaufus sirri, ketakutan yang tidak beralasan, yang sebenarnya tidak memberikan pengaruh, maka ini harus dilawan. Tidak boleh takut. Karena ketika dibiarkan terjerumus pada kesyirikan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Thalatsatil Usulnya. Taib, ini sebagai dalil ikhwah bahwa khauf tabi'i yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu diperbolehkan karena ada sebab-sebab yang menjadikan beliau ketakutan. Kemudian yang berikutnya adalah fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Ketika malaikat memberikan kabar gembira bahwa sebentar lagi istrimu yaitu Sarah akan hamil dan memiliki anak yang bernama Ishak, maka Sarah pun yang mendengar itu gembira, dan saking gembiranya ini, saking gembira dan terkejut, maka Sarah itu menepuk wajahnya. Jadi menepuk wajahnya, wa qalat ajuzun akim. Dan dia mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa melahirkan sedangkan aku adalah seorang wanita yang tua dan mandul. Dari sini ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Biasanya ya, para wanita itu lebih responsif begitu, lebih mudah terkejut, ya. Kalau Nabi Ibrahim kan diberikan kabar kan santai aja gitu. Diberikan fabasyaruhu bi ulamin alim, Nabi Ibrahim ya biasa saja. Allah bisa melakukan itu biasa. Begitu itu didengar oleh Sarah, oleh istrinya, maka langsung responnya itu Masya Allah, langsung tepuk wajah dan mengatakan ajuzun akim. Bagaimana mungkin aku punya anak sedangkan aku adalah wanita yang tua dan mandul. Jadi wanita itu biasanya lebih mudah heran, kagum, sebagaimana Sarah kagum dengan beritanya para malaikat. Kalau Nabi Ibrahim itu santai, lebih stabil dalam menghadapi hal-hal yang mengejutkan begitu. Taib. Kemudian dari sini kita bisa mengambil satu ibrah bahwa ada 2 penghalang yang menjadikan Sarah itu tidak mungkin hamil secara logika. Yang pertama adalah Sarah itu usianya sudah lanjut, sudah sepuh, usianya adalah 99 tahun. Kemudian dalam kondisi akim yang sejak muda itu mandul. Sarah ini adalah wanita yang paling cantik setelah Hawa, istrinya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan, ma'ajmalan nisa ba'da Hawa Sarah. Tidak ada wanita yang lebih cantik setelah Hawa, istrinya Nabi Adam, kecuali adalah Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Dan Sarah ini Masya Allah seorang wanita yang sangat luar biasa, ahli ibadah, tapi beliau ini punya rasa ghirah, kecemburuan yang cukup tinggi levelnya, sehingga sempat dipisahkan dengan istri kedua Nabi Ibrahim yaitu Hajar karena muncul cemburu. Dan Sarah ini diberikan ujian oleh Allah dengan akim, dengan mandul di usia mudanya, tapi akhirnya punya keturunan di usia senjanya. Itu 2 alasan kenapa Nabi Ibrahim tidak mendapatkan keturunan. Kemudian ditambah alasan yang ketiga, kondisi Nabi Ibrahim itu sudah lanjut pula. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Hud pada ayat yang ke-72, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun hadza ba'li syaikha
inna hadza la syai'un ajib. Kata istri Nabi Ibrahim, Sarah, maka ini sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan seorang anak wa ana ajuzun, sedangkan aku dalam kondisi sudah tua, wa hadza ba'li syai'a, dan wa hadza ba'li syaikha, dan suamiku sudah kondisi yang sudah syekh, sudah sepuh. Inna hadza la syai'un ajib, sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat aneh, sangat menakjubkan. Jadi ada 3 penghalang yang menjadikan Sarah tidak mungkin hamil secara logika, yaitu kondisinya sudah sepuh, suaminya juga sudah sepuh, dan sejak muda itu mandul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menyebutkan perkataan para malaikat kepada Nabi Ibrahim dan istrinya, qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Mereka menjawab, demikianlah Rabbmu telah berfirman, telah menetapkan, telah menentukan, maka innahu huwal hakimul alim, sesungguhnya dia adalah zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ketika itu usia Sarah adalah 99 tahun dan Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Jadi usia yang cukup lanjut, dan jarak antara kelahirannya Ishak dengan berita tadi itu berjarak 1 tahun. Jadi setahun setelah itu Ishak lahir langsung. Jadi tidak lama mereka pun akhirnya punya anak. Sarah segera hamil, segera mengandung. Kemudian setahun setelah kejadian datangnya para malaikat tadi, itu lahirlah Nabi Ishak. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan mengatakan innahu huwal hakimul alim, sesungguhnya dia adalah zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maka dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran, bahwa ditundanya kelahiran atau melahirkannya Sarah di akhir usianya itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa di balik ilmu yang sudah Allah ketahui. Jadi dari sini menunjukkan hikmah lebih dahulu daripada ilmu. Jadi Allah tahu kapan Sarah akan hamil, akan melahirkan, tetapi hikmah di balik itu jauh lebih penting, jauh lebih utama, jauh lebih besar. Kenapa tidak hamil sejak usia muda? Sebagaimana disebutkan dalam kaidah tafsir, hatmul ayati bi asma'illahil husna yadullu ala anna al-hukmal madhkura lahu ta'allaqa bidzalikal ismil karim. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah fi tafsir Al-Muta'alliqah bi tafsiril Quran, yang ada sekitar 70-an kaidah di sana, kaidah tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan menutup ayat-ayat Al-Quran dengan Asmaul Husna, maka yadullu ala anna al-hukm al-madhkura lahu, menunjukkan bahwa hukum yang disebutkan dalam ayat itu ta'allaqa bidzalikal ismil karimi, berkaitan dengan nama yang Allah sebutkan di akhir ayat tersebut. Jadi ketika ayat itu mengatakan innahu huwal hakimul alim, menunjukkan bahwa penundaan kelahiran Sarah itu dengan hikmah yang sangat besar. Dan banyak sekali ya ayat-ayat yang kita perlu melihat apa Asmaul Husna di akhir ayat itu. Contohnya misalnya di surat dalam Al-Quran ada ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ayat yang mulia ini ya, dulu pernah dibacakan oleh salah seorang ulama di hadapan seorang Arab Badui gunung yang dia tidak tahu Al-Quran dan tidak punya hafalan Al-Quran. Kemudian dan sebagian riwayat mengatakan ini adalah Al-Asma'i namanya ulama itu. Dia bacakan ayat itu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Kemudian ditutup ayatnya dengan mengatakan wallahu ghafurur rahim. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya begini supaya antum tahu apa sih arti ayat itu ya.
Jadi artinya adalah pencuri laki-laki dan pencuri wanita, maka faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan dari apa yang sudah mereka lakukan, dan itu sekaligus siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama itu membaca wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Arab Badui ini tanya, apakah itu firman Allah? Kata ulama tadi, iya, ini firman Allah. Kata dia, itu bukan firman Allah. Dia baca lagi yang kedua sampai yang ketiga, baru dia mengatakan wallahu azizun hakim. Maka Badui baru mengatakan, iya, ini baru benar firman Allah. Terheran-heranlah Asma'i, bagaimana engkau tahu bahwasanya ini bukan firman Allah? Artinya dia salah dalam membaca firman Allah. Maka dia katakan, seandainya Allah menutup firman-Nya dengan mengatakan wallahu ghafurur rahim, maka hukuman potong tangan tidak akan pernah berlaku dalam Islam, karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hanya ancaman saja. Tapi ketika ada pelaku yang mencuri, maka tidak boleh dipotong. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ketika dikatakan wallahu azizun hakim, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, maka potong tangan harus ditegakkan karena keperkasaan Allah dan kebijaksanaan hukumnya. Contoh yang lainnya, misalnya dalam firman Allah di surat At-Tahrim ketika menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi maradat azwajik. Gimana akhir ayatnya? Wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy. Ada dalam riwayat yang lainnya beliau tidak menggauli hamba sahayanya Maria Al-Qibtiyah. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan ayat yang mulia ini. Seandainya akhir ayat itu adalah wallahu azizun hakim, maka Nabi tidak diampuni dosanya oleh Allah. Tapi ketika dikatakan wallahu ghafurur rahim, menunjukkan kesalahan Rasulullah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bahwa penyebutan Asmaul Husna di akhir ayat menentukan hukum dari ayat tersebut mengikuti Asmaul Husna di akhir ayat tersebut. Baik, tafadhal Ustaz. Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil muslimin فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, apakah urusan kalian wahai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus pada kaum yang berdosa, agar kami timpakan kepada mereka batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi rohmu untuk membinasakan orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalam negeri tersebut. Maka kami tidak mendapati dalam negeri tersebut kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim. Kami tinggalkan pada negeri tersebut suatu tanda bagi orang-orang yang takut terhadap siksa yang pedih. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam perbincangannya dengan tamu-tamunya, beliau bertanya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Apa kiranya kepentingan, hajah dari kalian wahai para utusan? Setelah mereka tahu, setelah mereka menjelaskan bahwasanya mereka adalah malaikat yang berikan kabar gembira dengan kelahiran Ishak dari Sarah, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, apa kepentingan kalian? Ada keperluan apa ini sampai jauh-jauh datang ke tempat ini? Maka dijawab oleh para utusan tadi bahwa kami diutus untuk kaum yang berdosa.
Dari sini ikhwati fillah kita bisa mengambil satu pelajaran. Perbincangan dengan tamu yang kadang itu hal yang dianggap tidak terlalu penting ya. Menanyakan bagaimana keluarga, bagaimana kondisi orang yang ada di sana kalau kita kenal orang itu. Kemudian menanyakan ini ada agenda apa nih di kota ini begitu. Ucapan-ucapan seperti ini meskipun secara zahir itu sifatnya basa-basi, mujamalah, tapi ini diperlukan. Karena di antara bentuk ikramud dhaif, memuliakan tamu adalah kita mengajak berbicara, berbincang dengan tamu tersebut. Kalau antum masih ingat ya di pembahasan surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafaz satu ucapan pun kecuali ucapan itu akan ditulis, dicatat oleh malaikat yang hadir dan yang mengawasi. Maka terkadang ya beberapa orang itu tidak ingin basa-basi begitu. Padahal seharusnya ketika dalam kondisi perbincangan itu basa-basi ya, kalau istilah kita guyon ya, itu tidak mengapa. Supaya orang nyaman meskipun dengan batasan yang tepat, tidak terlalu berlebih-lebihan. Jadi kadang kita sedikit ya cari sifat hal-hal yang humoris, yang lucu itu nggak apa-apa. Artinya untuk tamu itu merasa nyaman. Karena antum bisa bayangkan ketika antum bertamu di rumah orang kemudian nggak ditanya, diam saja, maka nggak lama antum akan pulang karena nggak nyaman antum. Jadi jangan-jangan tamu ini merasa kita merepotkan dia. Ya, jadi supaya nyaman ditemui, diajak berbincang, diajak ngobrol, maka ini diperbolehkan, bahkan itu diantara bentuk ikramud dhaif, memuliakan tamu. Dari sini ikhwati fillah kita jadi tahu bahwa tuan rumah itu punya hak untuk tidak menerima tamu. Punya hak. Misalnya begini, antum sedang banyak pekerjaan, sedang banyak kesibukan, ada orang ketok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali. Dan antum tahu bukannya antum nggak pingin ketemu, cuman lagi repot antum, lagi banyak kesibukan, maka antum punya hak untuk tidak menemui tamu. Itu boleh. Kalau bahasa kita sekarang ya, ada orang yang ngechat di HP misalnya, kita lagi nggak pingin jawab pertanyaan dia gitu karena lagi banyak kesibukan, itu hak kita, boleh sebagai tuan rumah. Kan seperti orang bertamu, meskipun bertamunya via online, via HP, kan kayak orang bertamu, salam dulu dan semisalnya. Maka kembali lagi, tuan rumah punya hak untuk tidak menerima tamu. Karena ketika diterima maka ada konsekuensinya. Satu, dia harus menjamu tamu meskipun hanya air putih. Yang kedua, dia harus mengajak berbincang tamu tersebut. Dan itu butuh energi yang kadang kita tidak siap. Jadi kembali lagi, bertamu itu boleh, tapi tuan rumah juga punya hak untuk tidak menerima tamunya. Sehingga kadang kita harus tahu kalau 3 kali salam nggak ada jawaban, bisa jadi orangnya ada tapi pas lagi tidak siap menerima kita. Dan bahkan disebutkan dalam riwayat tamu itu boleh bermalam sampai 3 hari ya. Jadi boleh dijamu atau minta dijamu selama 3 hari. Tayyib, kemudian mereka menjawab, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka menjawab, sungguhnya kami diutus kepada kaum yang mujrim, yang melakukan dosa besar, yaitu diutus kepada kaum Lut, penduduk negeri kota Sadum, yang melakukan dosa besar yaitu homoseksual, yang menyalurkan syahwatnya kepada sesama laki-laki bukan kepada wanita. Dan ini adalah dosa homoseksual yang pertama kali yang terjadi di muka bumi ini. Terjadi pada zamannya Nabi Lut, yang itu sudah terjadi sejak masanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah awal-awal nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu awal percabangan antara bangsa Arab dengan Bani Israel. Karena kita tahu Sarah itu menjadikan adalah ibunda bagi Bani Israel dengan nabi-nabi mereka, sedangkan Hajar itu melahirkan jalur bangsa Arab ya, dengan Ismailnya. Ismail dan nabi terakhirnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Artinya sejak awal itu ada satu dosa yang pernah terjadi, yaitu mujrimin, yaitu homoseksual. Dan dosa ini ikhwati fillah adalah perbuatan keji. Jadi dosa besar itu terbagi 2, ada dosa besar yang biasa dan ada fahisyah, dosa besar yang menjijikkan secara fitrah. Dia dosa besar dan menjijikkan. Di antaranya adalah perzinaan, di antaranya adalah homoseksual. Dosa besar dan menjijikkan secara fitrah manusia. Maka Nabi SAW mengkhawatirkan terjadi
perbuatan Nabi Lut, perbuatan kaum Lut ada pada kaumnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ahwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lutin." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah amalu qaumi Lut, yaitu perbuatannya kaum Lut, yaitu mereka mendatangi laki-laki dan tidak berhajat dengan para wanita. Maka disebutkan pada ayat berikutnya, ayat yang ke-33, apa siksaan yang Allah timpakan kepada kaum Lut? Linursila alaihim hijaratan min tin. Maka agar kami timpakan kepada mereka hijaratan min tin, yaitu batu dari tanah yang keras, yang batu itu dibakar dengan api neraka, dan batu itu sangat keras. Jadi batunya itu batu berpijar begitu. Batu berpijar, nanti ada namanya batu-batu itu, yang sangat keras, sangat panas, dan dijatuhkan dari atas karena buminya nanti dibalik. Kemudian batu itu saking keras, jadi batu itu panas dan punya tekanan. Maka ketika sampai di kepala mereka, itu batu itu tembus ke dubur-duburnya karena saking kerasnya pukulan batu itu dan saking panasnya batu tersebut. Linursila alaihim hijaratan min tin. Kami timpakan, jadi dilemparkan batu itu, dan batu itu adalah hijaratan min tin, dari batu tanah yang keras dan yang panas. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Yang batu itu ditandai di sisi Rabb mereka untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Jadi linursi musawwamatan inda rabbika, batu itu sudah ditulis nama-namanya kepada siapa batu itu ditimpakan, dan penulisan itu dilakukan di langit sebelum diturunkan ke bumi. Jadi batu-batu di langit sudah disiapkan, yang sudah dijadikan batu itu keras dan berpijar. Kemudian di batu itu sudah ada nama-nama orang-orang yang akan ditimpakan batu tersebut, sehingga tidak salah sasaran. Sudah disiapkan di langit. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Sudah ditandai, jadi ditulisi batu itu, kemudian diberikan, ditimpakan kepada kaum yang melakukan dosa besar yang menjijikkan, yaitu homoseksual. Kemudian Allah berfirman pada ayat yang ke-35, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Sebelum ditimpakan batu itu, kami keluarkan orang-orang yang beriman dari negeri tersebut, yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Lut, dan jumlahnya tidak banyak, bahkan tidak ada yang beriman kecuali hanya putri-putri beliau. Untuk apa dikeluarkan? Agar mereka selamat dari siksaan tersebut, sehingga mereka tidak ditimpa bencana, siksaan sebagaimana ditimpakan kepada kaum yang berdosa. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keselamatan kepada Nabi Lut dan putrinya, kecuali istrinya, karena istrinya nanti kena siksa juga. Kepada Nabi Lut dan putrinya itu dikaitkan dengan minal mu'minin, fa akhrajna, kami keluarkan mereka, man kana fiha minal mu'minin, yang di dalamnya ada orang-orang yang beriman. Maka di sini ada isyarat bahwa keimanan yang menjadikan seorang selamat dari siksaan. Jadi kalau misalnya ada sebuah tempat itu mendapatkan bala, ya, bencana besar, maka biasanya orang-orang yang selamat itu orang-orang yang baik. Sebagaimana disebutkan di sini bahwa yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang beriman. Artinya ada isyarat yang menjadikan mereka selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan mereka. Sehingga barang siapa yang ingin diselamatkan dari bala yang besar, maka dia harus menjaga keimanannya. Karena keimanan itulah yang menjadikan Nabi Lut dan putrinya diselamatkan dari siksaan yang ditimpakan kepada kaumnya. Baik, kemudian yang berikutnya, fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Dan kami tidak mendapati di negeri tersebut kecuali baitin, kecuali ghaira baitin, satu rumah
minal muslimin, dari rumahnya orang-orang yang muslim. Rumah yang dimaksud adalah rumahnya Nabi Lut, yang di dalamnya ada Nabi Lut dan kedua putrinya, dan beliau senantiasa berdakwah, mengajak kaumnya kepada tauhid dan agar meninggalkan perbuatan homoseksual. Yang menarik ikhwati fillah, kenapa Nabi Lut itu rumahnya disebutkan dengan muslimin, ghaira baitin minal muslimin, baitun minal muslimin, rumahnya orang-orang Islam, tidak dikatakan baitun minal mu'minin. Karena secara zahir ya, meskipun ada istri yang melakukan pengkhianatan dan kedurhakaan, itu berupa pemberitahuan kepada kaumnya Nabi Lut bahwa Nabi Lut sedang didatangi tamu-tamu yang tampan. Jadi ada dua orang wanita yang bermasalah ya. Salah satunya adalah istrinya Nabi Lut, karena Nabi Lut ini istrinya itu memberitahukan kaumnya agar mendatangi rumahnya Nabi Lut, mendatangi rumahnya karena di rumahnya sekarang ada tamu-tamu yang tampan, yang cocok dengan karakter mereka. Kita harus meyakini bahwa semua istri Nabi tidak ada yang berzina. Semua istri Nabi tidak ada yang jatuh dalam perzinahan. Ketika dikatakan bahwasanya istrinya Nabi Lut itu durhaka, berkhianat kalau dalam surat At-Tahrim, maka pengkhianatan itu bukan masalah farji, bukan masalah urusan ranjang. Tapi pengkhianatan yang dimaksudkan adalah memberitahukan kaumnya bahwa di rumahnya sedang ada laki-laki yang tampan. Dan itu kedurhakaan yang pengkhianatan dan kedurhakaan serta sifat kemunafikan yang tidak bagus. Tetapi meskipun demikian, zahirnya istrinya Nabi Lut masih seorang muslimah. Zahirnya artinya dia istrinya Nabi begitu. Secara penampilan masih sebagai seorang muslimah yang baik. Sehingga disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, ghaira baitim minal muslimin. Allah tidak menyebutkan ghaira baitim minal mu'minin. Kenapa? Karena istrinya Nabi Lut itu masih muslimah, meskipun tergelincir dalam kesalahan, dan dia bukan mukminah. Kan beda levelnya antara mukmin dengan muslim. Sehingga disebutkan dengan kata ghaira baitin minal muslimin. Taib. Kemudian setelah keluar ya Nabi Lut dan putrinya, kecuali istrinya yang tertinggal, maka di pagi hari Allah Subhanahu wa taala menimpakan siksaan kepada kaum Lut dengan buminya diangkat sampai lolongan anjing dan kokok ayam itu terdengar sampai ke langit. Diangkat sangat tinggi oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, kemudian dibalikkan buminya, lalu ketika itu ditimpakan bebatuan yang sudah disiapkan tadi, bebatuan yang berpijar, yang panas, yang sangat keras. Jadi diangkat kemudian dijatuhkan. Kira-kira ya kalau bumi itu ditimpakan beban yang berat itu akhirnya tanahnya gimana? Tanah itu menjadi ambles, jadi bles gitu, jatuh tanahnya. Itulah siksaan yang Allah berikan kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 82, falamma jaa amruna, ketika telah datang siksaan kami, yaitu siksaan yang terjadi setelah subuh. Jadi tamu-tamunya sudah pada ngantri di depan, dan Nabi Lut sudah menyampaikan, kalian ini jangan ganggu tamu-tamuku, ini ada anak-anakku perempuan, kalau mau nikahi mereka dengan cara yang benar. Tamu-tamunya justru malah mengatakan, kamu kan tahu kebiasaan kami seperti apa. Maka malaikat mengatakan sesungguhnya siksaan bagi mereka itu waktu subuh, dan waktu subuh itu waktu yang sangat dekat. Jadi di waktu pagi hari. Falamma jaa amruna, ketika telah datang perintah kami, ja'ala 'aliyaha safilaha, maka kami jadikan 'aliyaha, bagian atasnya menjadi bagian yang bawah. Jadi dibalik buminya. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, dan kami hujani mereka, wa amtarna 'alaiha, kami hujani mereka, kami bombardir mereka dengan hijaratan min sijilin mandud, dengan tanah yang terbakar. Kalau tadi disebutkan tanah yang keras, sekarang disebutkan dengan tanah yang terbakar, mandud yang bertubi-tubi. Jadi hujan batu diangkat kemudian dijatuhkan di tengah-tengah itu. Ketika jatuh itu mereka dihujani dengan batu-batu supaya tidak salah sasaran, batunya sudah ada namanya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al adzabal alim. Maka kami tinggalkan negeri tersebut
satu tanda bagi orang-orang yang takut terhadap siksaan yang pedih, yaitu dijadikan negeri kaum Lut itu menjadi tanda bagi orang yang setelahnya. Bagaimana tandanya? Di situ menjadi tempat mata air hitam yang berbau busuk seperti danau ya. Jadi daratan yang menggenang, ketika terjadi hujan maka ngantong airnya. Maka danau itu disebut dengan laut mati atau disebut dengan danau Lut yang warnanya hitam dan berbau busuk. Dan kabarnya ya, konon kabarnya itu menjadi tempat terendah yang ada di bumi ini, karena tadi tertekan dengan tanah yang ditimpakan dari atas dengan jumlah yang sangat besar sehingga akhirnya ambles menjadi laut mati. Dikatakan laut mati karena sudah nggak bisa lagi ngalir ke tempat lain airnya. Dan itulah Allah menyebutkan wa tarakna fiha ayah. Kami tinggalkan negeri tersebut satu tanda, yaitu dijadikan buminya rendah dan dijadikan menjadi laut mati yang berbau busuk. Maka ini mengingatkan kepada kita bahwa perbuatan zina itu buruk ya. Naudzubillah min dzalik, tapi homoseksual jauh lebih buruk lagi. Karena menyelisih fitrah dan buktinya ditimpakan siksaan yang sangat hebat kepada kaum Lut, bahkan dijadikan mereka buminya itu sangat rendah sekali. Dan itu adalah salah satu dosa yang ditakutkan terjadi di zaman umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah melindungi kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dari dosa homoseksual yang sangat menjijikkan. Tapi ini khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut yang sangat luar biasa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas beberapa kisah yang lain, kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun dan kisah-kisah yang lainnya. Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang mulia, bahwa di antara sunnah Nabi Ibrahim adalah menjamu tamu, menghidangkan makanan, mengajak mereka berbincang dan mengucapkan salam ketika bertemu dengan muslim yang lainnya. Kemudian di antara pelajaran juga bahwa dosa homoseksual adalah dosa yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama menyebutkan hukuman bagi pelaku homoseksual itu dengan dilemparkan dari ketinggian dan dilempari dengan batu, berdasarkan siksaan yang diturunkan kepada kaumnya Nabi Lut. Kalau pelaku zina yang sudah menikahkan dikubur, kemudian dilempari batu sampai mati, yang disebut dengan rajam itu. Tapi kalau homoseksual yang naudzubillah min dzalik, itu dilemparkan dulu dari atas ketinggian, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Waliyadzubillah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dari dosa homoseksual dan dosa-dosa besar yang lainnya. Ini ikhwati fillah yang bisa kita bahas. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa melanjutkan bagian akhir dari surat Ad-Dzariyat di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.